Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip Komunikasi Sosial Budaya. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Alaman dan Rahman sebagai pemateri pertama. Ada Angelina Dian Sasanti sebagai pemateri yang kedua. Ada Widodo Fitrianto atau saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kali ini. Yang terakhir ada Leni Febrianti sebagai pemateri terakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kami kelompok 9 akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi sosial. Nah, apa saja yang akan kami bahas? Yang pertama, ada pengertian dari komunikasi sosial. Yang kedua, ada prinsip-prinsip komunikasi sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sekian dari saya. Dan untuk pemateri yang pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Teman-teman udah tahu belum? Nah, kalau belum, mari kita simak bareng-bareng. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Terus komunikasi sosial budaya, ini adalah konteks dari materi kita. Komunikasi sosial budaya adalah suatu komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, atau bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi dari semua perbedaan ini. Dan selanjutnya, komunikasi sosial budaya itu terjadi sama antara apa saja ya? Nah, komunikasi sosial budaya terjadi antara individu dalam kehidupannya di masyarakat yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan manusia. Nah, kira-kira tadi komunikasi seperti itu teman-teman ya. Sekian dari aku, terima kasih. Prinsip-prinsip komunikasi sosial budaya. Prinsip yang pertama yaitu relativitas bahasa. Gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi perilaku dan pemikiran disuarakan oleh para antropologis linguistik. Pada akhir tahun 1920-an dan sepanjang tahun 1930-an dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dengan banyaknya bahasa di Indonesia maupun di dunia, terdapat banyak struktur karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah maupun negaranya. Dari situlah dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara pandang dan berpikirnya. Prinsip yang kedua yaitu bahasa sebagai cermin budaya. Makin besar perbedaan antar budaya di masyarakat, semakin besar pula perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun isyarat-isyarat nonverbal. Dari perbedaan tersebut, maka akan semakin sulit antara masyarakat untuk berkomunikasi. Dari kesulitan ini dapat mengakibatkan salah persepsi, kesalahan kalimat, dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, terciptalah bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Dari bahasa sentral tersebut, walaupun dengan banyaknya karakteristik akan menjadi satu tanpa kesalahpahaman dengan bahasa Indonesia. Di samping itu pula, bahasa-bahasa daerah yang sulit dipahami oleh masyarakat juga dapat teratasi. Dan juga bahasa pemersatu tersebut, masyarakat dapat juga belajar dan memahami bahasa dari budaya lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga, yaitu mengurangi ketidakpastian.
Dari perbedaan budaya, tingkat keambiguitasan semakin besar karena kurangnya komunikasi jika tidak saling memahami satu sama lain. Solusi untuk mengurangi ketidakpastian adalah dengan cara menguraikan, memahami, menjelaskan bahasa tersebut terhadap orang lain. Meskipun demikian, kita harus hidup secara toleransi di dalam masyarakat agar terciptanya hubungan atau kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun banyak perbedaan di antara kita, tapi kita harus menciptakan lingkungan agar kita dapat hidup secara rukun dan damai. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu kesadaran diri dari perbedaan budaya. Kesadaran diri dalam partisipan dalam berkomunikasi harus ditingkatkan. Tetapi dalam kesadaran diri terdapat dua hal, yaitu hal positif dan hal negatif. Hal positifnya yaitu seseorang lebih berhati-hati ketika berucap maupun berkomunikasi. Hal negatifnya seorang jadi tidak percaya diri dalam berkomunikasi. Meskipun kita berbeda, tetapi seharusnya kita saling menghargai adat istiadat orang lain. Saya akan menjelaskan prinsip yang kelima, yaitu interaksi awal dan perbedaan budaya. Perbedaan budaya bukanlah suatu hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Dari interaksi awal tersebut, para pelaku komunikasi sebaiknya menjadi langkah untuk membantu mewujudkan suatu konsep diri yang menghargai perbedaan budaya. Sebenarnya dengan perbedaan budaya ini, pengetahuan, relasi yang didapatkan akan semakin banyak dan juga meningkat. Bukan hanya budaya sendiri yang dapat dipahami dan dipelajari, tetapi juga budaya lainnya. Untuk itu, dengan berinteraksi, bukan hanya komunikasi yang didapatkan, tetapi juga mengetahui perbedaan budaya di sekitar kita. Prinsip yang keenam yaitu memaksimalkan hasil interaksi. Komunikasi sosial budaya memiliki tindakan-tindakan yang dapat memaksimalkan hasil interaksi. Terdapat 3 konsekuensi yang mengisyaratkan implikasi penting bagi komunikasi sosial budaya. Yang pertama, seseorang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hal yang positif bagi mereka. Yang kedua, jika memperoleh hal yang positif, para pelaku komunikasi akan meningkatkan komunikasi tersebut. Tetapi, lain halnya jika memperoleh hal yang negatif. Para pelaku komunikasi akan menarik diri dan mengurangi suatu komunikasi tersebut. Yang ketiga, seseorang akan mulai memprediksi perilaku mana yang akan memberikannya hasil yang positif. Komunikasi sosial budaya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu memahami dengan bijak dan adanya kesadaran dari dalam diri sendiri untuk mewujudkan suatu komunikasi yang baik. Dari prinsip-prinsip di atas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi sosial budaya harus dibangun untuk mewujudkan suatu komunikasi ke arah yang positif dan juga dapat menghasilkan suatu pengetahuan baru tanpa adanya kesalahpahaman di antara para pelaku komunikasi.